kayak gini. Yang penting kan ini gini. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala khilmih ba'da ilmih, walhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratih, walhamdulillahi ala tuli anatihi fi ghadabih, wa huwal qadiru ala ma yurid. Itu adalah doa al-iftitah yang dibaca oleh Al-Imamul Mahdi, terutama dibaca di bulan suci Ramadan. Alhamdulillahi khaliqil khalq, basitir rizq, faliqil isbah, dzil jalali wal ikram, wal fadli wal in'am, alladhi ba'uda fala yura wa qaruba fashahidan najwa, tabaraka wa ta'ala. Terjemahan daripada doa ini kira-kira sebelum kita akan bahas tentang rinciannya, itu dalam doa ini disebutkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas kesabarannya setelah pengetahuannya. Segala puji bagi Allah atas ampunannya setelah kekuatannya, kekuasaannya. Segala puji bagi Allah atas menahan dirinya atau tidak mudah bermarah, padahal dia adalah mampu atau maha kuasa atas segala sesuatu. Alhamdulillah khaliqil khalq, segala puji bagi Allah pencipta manusia, pencipta alam semesta. Basitir rizq, yang menebarkan rizki atau memberi rizki. Falikul isbah, yang menyingsingkan waktu pagi. Dil jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Wal fadli wal in'am, yang memiliki atau memberi kemudahan, keagungan dan kenikmatan, anugerah dan kenikmatan. Alladzi ba'uda fala yura, yang jauh maka ia tidak terlihat. Wa qaruba fashahidan najwa, dia dekat maka ia pun mendengarkan dan melihat semua rahasia bisikan orang. Tabaraka wa ta'ala. Ala kulli hal, itu doa yang dibaca oleh Al-Imamul Mahdi di dalam doaul iftitah. Saya ingin menjelaskan satu persatu. Alhamdulillahi ala khilmihi ba'da ilmih. Al-Imam di dalam doa ini dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang ada, yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala disebutkan khilmihi ba'da ilmi. Al-khilm itu adalah sabar. Saya kalau tidak salah pada pelajaran sebelumnya kita pernah menjelaskan tentang makna halim. Halim itu adalah sabar, menahan diri dan memberikan kesempatan orang lain untuk untuk kembali kepadanya. Jadi ketika melihat hambanya itu berbuat salah, berbuat dosa, Allah subhanahu wa ta'ala tidak emosi. Allah tidak segera menyiksa hambanya yang berbuat
dosa. Kata sifat halim, al-khilmu atau halim, sabar itu setelah dia memahami tentang apa yang dilakukan oleh hambanya. Kalau misalnya dia tidak memahami tentang apa yang dilakukan oleh manusia, oleh hambanya, maka sifat halim, sifat sabar itu tidak akan pernah terjadi. Kenapa Anda sabar itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena kesabaranmu, ketenanganmu, halimmu, sifatmu yang tidak gerusa-gerusu itu, engkau tahu bahwa apa yang dilakukan oleh saudaramu atau siapapun, maka kemudian kau akan menyikapinya dengan sabar dan halim. Jadi al-halim, ketika Allah disebut halim, itu pasti dengan dibarengi dengan al-alim, yaitu dengan pengetahuan. Allah sabar setelah dia tahu bahwa hambanya ini berbuat maksiat jahat yang luar biasa, tapi Allah tidak menyiksanya. Walhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratih. Segala puji bagi Allah yang memberikan ampunan kepada hamba-hambanya, padahal Allah punya kekuasaan, punya kemampuan dan bisa untuk menyiksa siapapun yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah mampu dan bisa, serta tidak ada satupun orang yang bisa menghalanginya ketika dia menyiksa hamba yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata tidak. Allah mampu itu, tapi Allah tidak melakukannya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni hambanya. Nah, ini pelajaran bagi kita semua. Kadang-kadang kita ini memaafkan orang dikarenakan ketidakmampuan kita membalas orang tersebut. Kita disakiti orang, dan karena kita ini tidak mampu untuk membalas cara menyakitinya, ya sudahlah, saya maafkan. Bukan karena Anda baik, bukan karena Anda pemaaf, tapi dikarenakan ketidakmampuanmu untuk membalas, lalu kau mengatakan aku maafkan engkau. Orang yang disebut pemaaf adalah orang yang apabila dia membalas keburukan orang lain, dia mampu tapi tidak dilakukannya. Dia bisa melakukan itu tapi tidak dilakukannya. Kemudian dia mengatakan aku maafkan. Demi Allah, aku bisa melakukan kekejaman lebih kejam dari apa yang kau lakukan terhadapku, tapi aku tidak akan melakukannya. Aku maafkan engkau karena aku takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut walhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratih. Ini sesuatu yang perlu disyukuri. Sekiranya Allah ta'ala ini tidak memaafkan dengan kekuasaannya, kemudian kita disiksa, selesai sudah. Oleh karena itu sifatnya Allah yang semacam ini, tindakannya Allah yang semacam ini perlu disyukuri menurut imam tadi. Maka disebut alhamdulillahi ala afwihi ba'da qudratih. Walhamdulillah ala tuli anatihi fi ghadabih. Aku bersyukur, alhamdulillah, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tul anatihi itu berasal dari kata ta'anna, yakni pelan, tidak gerusa-gerusu, tersinggungan, tidak. Allah ta'ala itu tidak tersinggungan. Kalau manusia kan tersinggungan, terdengar sesuatu yang tidak enak didengar telinga aja langsung naik pitam, panas semua. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak semacam ini. Walhamdulillahi ala tuli anatihi fi ghadabih. Allah ta'ala ini marah, tapi marahnya ditahan oleh Allah ta'ala. Pelan, dia tidak melakukan kemarahan kepada sang hamba. Wa huwal qadiru ala ma yurid. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mampu berbuat apa saja sesuai kehendaknya. Ini karakter yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu tidak berada akalanya kita tidak berani marah karena kita takut pada orang yang nyakiti kita. Kita tidak berani marah atau kita tidak memarahinya dikarenakan orang yang menyakiti kita, orang yang mendolimi kita, itu adalah orang yang jauh lebih besar daripada kita, atau jauh lebih berwibawa daripada kita. Maka kemudian kita tidak memarahinya. Allah tidak semacam itu. Allah bisa emosi, Allah bisa memarahi siapapun yang Allah kehendaki, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memarahinya. Sekiranya Allah ini selalu memarahi, maka kita ini semuanya sudah tidak ada nilainya apapun sama sekali. Kedua, bahwa
emosi atau marahnya Allah Subhanahu wa taala tentu berbeda dengan marahnya manusia. Marahnya manusia itu ketika emosi, ketika dia marah, maka terjadi apa namanya? Terjadi pemberontakan di dalam jiwanya, infial, sebuah reaksi. Reaksi itu nanti bisa berupa tindakan, bisa ucapan, bisa apa saja. Ucapan kadang-kadang dengan bahasa yang kasar, kotor, atau kalau tindakan kemudian yaitu menyakiti orang lain. Allah Subhanahu wa taala kemarahannya tidaklah semacam itu. Allah Subhanahu wa taala marah, tapi kemarahannya Allah Subhanahu wa taala tidak seperti kemarahannya manusia. Allah taala tahu persis apa yang dilakukan oleh manusia, perbuatan baik secara terang-terangan maupun tidak terang-terangan, semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak pernah kemudian memarahi orang, tidak menyiksa orang. Ini semuanya adalah sifat-sifat di mana menunjukkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu disyukuri. Walhamdulillah kita punya Tuhan yang maha kasih, betul ya. Tuhan kita ini, kalau Tuhan kita ini pemarah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Tuhan kita ini adalah tidak penyabar, Tuhan kita ini, wah, kita tidak bisa mensifati. Itulah kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah bisa berbicara tentang Allah kecuali hanya mengucapkan subhanaka ya Rabb, maha suci engkau. Subhana rabbiyal azim, maha agung engkau ya Tuhanku. Kita tidak mampu untuk mensifati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya yaitu Al-Imam berdoa, diantaranya lanjutannya itu alhamdulillah khaliqil khalq. Ini kalimat ini juga pernah sudah pada awal doa sudah sampai, pernah kita baca, ya pernah diungkapkan oleh imam, yaitu segala puji bagi Allah khaliqul khalq atau khaliqil khalqi, pencipta alam, pencipta makhluk. Khalik ada kesamaan dengan manusia juga disebut khalik, akan tetapi bahwa khalik yang dimiliki oleh manusia dikarenakan dia memiliki tempat, memiliki awal, dan dia hanya merangkum bukan menciptakan seperti Isa. Hal ini pernah kita sampaikan juga. Sementara Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu, khaliqul asya min adam, khaliqul asya min la syai', membuat sesuatu dari sesuatu yang tidak ada. Basitir rizq, Allah Subhanahu wa taala itu membagikan. Basato yabsutu itu lawan katanya menggenggam. Kalau al-qabd itu menggenggam. Kalau basato yabsutu itu tangan yang terbuka. Artinya apa? Derma, memberi. Allah Subhanahu wa taala memberi rizki kepada setiap manusia yang ada di dalam bumi ini, atau menciptakan, memberikan rizki seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu yang dimaksudkan dengan basitur rizq atau bastur rizki itu artinya Allah memberikan tangannya atau membuka tangannya dengan memberi rizki tanpa diminta. Kenapa? Manusia ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau bisa bayangkan, kalau kemarin kita bicara tentang alam ya, alam itu kan macam-macam jenisnya. Ada alam dunia, ada alam akhirat, ada alam dzar, alam hayawan dan lain sebagainya. Seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala ini masing-masing mereka mencari hidup, mencari rizki, dan mereka mendapatkan rizkinya masing-masing. Berapa juta manusia itu? Seluruh dunia, baik itu makhluk yang bersifat manusiawi, insan, atau binatang buas yang di lautan, yang di langit, yang semuanya makhluknya Allah, itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma min dabbatin illa fil ardi illa 'alallahi rizquha. Yang seluruh makhluknya Allah yang ada di bumi ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertanggung jawab untuk mendapatkan rizkinya. Subhanallah, masing-masing makhluk, masing-masing yang ada mencari jalannya sendiri-sendiri untuk mendapatkan rizkinya, dan mereka mendapatkan itu.
Nah, ini namanya basitur rizq, karena Allah Ta'ala membuka tangannya memberi rizki kepada siapapun. Dalam Al-Quran mengatakan innallaha yabsutu rizqah innallaha yabsutu rizqa liman yasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rizki kepada orang yang dikehendaki. Ini sangat luar biasa. Kedua, basitur rizq di sini, rizq itu ada dua jenis, perlu kita pahami semua. Jadi jangan sampai ketika kita minta kepada Allah itu rizki, kemudian pandangan kita hanya fokus pada satu rizki. Ada dua jenis rizki. Rizki yang bersifat materi, al-madi, dan rizki yang bersifat maknawi. Rizki yang bersifat madi itu apa? Seperti makanan, minuman, rumah, macam-macam. Ini sesuatu yang bersifat materi. Kemudian rizki yang bersifat maknawi juga dibutuhkan. Manusia tidak hanya cukup makan saja. Kalau manusia hanya cukup makan, tidak ada bedanya dengan hewan. Maka dari itu yang kita butuhkan bukan hanya sekedar kebutuhan materi, tapi juga kebutuhan maknawi. Allahumma rzuqni ilman. Ilmu adalah rizki. Hidayah adalah rizki. Kesabaran yang ada dalam diri kita adalah rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak hal yang Allah berikan, tapi tanpa kita pernah sadarinya sama sekali. Kita bisa bertahan, bertabah hati dari semua bencana. Siapa yang akan memberikan ketabahan ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu berupa rizki, berupa ketabahan. Jadi ingat, rizki itu ada dua jenis. Rizki yang bersifat materi dan rizki yang bersifat maknawi. Jadi kalau kita ini meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan hanya melihat rizki dalam bentuk materi. Misalnya Al-Quran Allah mengatakan begini, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berbicara ini bicara tentang syukur dalam bentuk umum. Mensyukuri nikmat dunyawiyah, al-maliyah, dan nikmat ukhrawiyah atau maknawiyah, sama. Nikmat itu juga ada yang sifatnya nikmat materi, ada juga nikmat yang bersifat non materi, yaitu spiritualitas, maknawi, dan lain sebagainya. Nah, maksud saya di dalam doa ini Imam mengatakan basitir rizq, dialah Allah yang membagikan rizki, yang membuka tangannya untuk memberikan rizki kepada manusia. Ya, dan itu rizki bukan hanya sekedar materi saja, tapi juga maknawi. Jadi semua orang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Faliqil isbah. Dalam kalimat sebelumnya, doa sebelumnya juga digunakan kalimat faliqil isbah. Kata falaqa itu artinya adalah membelah, memecah, menyigar. Al-isbah kenapa kok disebut menyigar, menyingkap, menyigar waktu pagi? Karena waktu pagi itu ibaratnya adalah dari malam tiba-tiba muncul pagi, matahari. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala memecahkan pagi itu dari kegelapan menjadi terang, atau yang disebut dengan menyingsingkan waktu pagi. Itu kemarin sudah kita jelaskan, dzil jalali wal ikram. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki al-jalal. Al-jalal itu artinya keagungan, kewibawaan. Wal ikram itu disebut karim, syaraf, kemuliaan. Karim bisa juga al-kemuliaan. Sebelumnya saya pernah bahas tentang kalimat karim ini. Al-karim itu orang yang derma, memberi tanpa pernah diminta. Allah Subhanahu wa Ta'ala disebut karim. Nah, karim itu ada dua makna. Ada yang bermakna karim dalam pengertian derma, ada bermakna karim dalam pengertian syarif, yaitu mulia, agung. Nah, kalimat ini dzil jalali karena gandengannya dengan kata jalal, yaitu agung. Wal ikram berarti terhormat. Artinya dialah maha agung, maha wibawa. Wal ikram dan juga memiliki keagungan, kebesaran, dan kehormatan. Wal fadl,
wal in'am. Al-fadl, misalnya orang disebut hadza min fadli rabbi. Apa sih kata fadl itu? Hadza min fadli rabbi. Al-fadl dalam bahasa itu adalah pemberian tanpa memberikan sesuatu kepada orang tanpa ada sebab-sebab yang menjadikan dia harus memberi. Paham itu ya? Jadi Allah Ta'ala memberi kepada seseorang, memberi kepada makhluknya, tapi tidak melalui sebab-sebab yang menyebabkan Allah Ta'ala harus memberikan kelebihan itu. Makanya dalam hadis Rasulullah, dalam Al-Quran Allah Ta'ala begini, wa nufaddilu, apa saya lupa ayatnya itu, tapi diantaranya artinya adalah bahwa wa faddalna ba'dakum ala ba'din fir rizq. Dalam Al-Quran disebutkan dan kami lebih, ada orang-orang yang diberikan kelebihan kepada Allah, lebih diutamakan oleh Allah Ta'ala dari antara manusia itu di dalam hal rizki. Ada yang rizkinya lebih, ada yang lebih rizkinya kurang. Itu namanya fadl. Wal fadlu wal in'am. Al-in'am kalimat al-in'am itu artinya yaitu yang memberikan nikmat, ya, memberikan nikmat. Jadi dua-duanya itu disebut wal fadli wal in'am, pemilik keanugerahan, keagungan, kedermawanan, dan juga pemilik segala kenikmatan. Al-Quran mengatakan Allahu dzul fadlil azim. Al-fadlu yaitu adalah kelebihan dari perbuatan seseorang yang dia memberi sesuatu tapi tidak ada sebab untuk apa, tidak ada sebab yang membuat dia harus memberi. Pokoknya ya diberi, itu namanya fadl. Misalnya saya ngasih orang, Pak ini kok kenapa? Ya sudah, semua karyawan saya kasih gaji yang sama, misalnya 1.000, tapi ada satu ke orang yang kemudian tak kasih 1.500. Orang bertanya, loh kok ini yang 500 untuk apa? Ya sudah, ini tidak bagian dari gaji, tapi ini adalah kelebihan yang aku berikan kepadamu. Disebut al-fadl atau ziyadatul ihsan. Naam. Wal in'am, jelas Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Al-mun'imu huwallah, yang memberikan semua nikmat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah alladzi ba'uda fala yura wa qaruba fasyahidan najwa. Ini yang paling penting, ini perlu diperhatikan karena ini sangat penting menurut saya. Al-imam di dalam doa ini mengatakan alladzi ba'uda fala yura, Allah itu jauh maka Allah tidak terlihat. Ba'id disebut Allah ba'id. Alladzi ba'uda fala yura, Allah Ta'ala itu jauh dan makanya Allah Ta'ala tidak bisa dilihat. Kenapa imam menggunakan kata ba'id? Benarkah Allah Ta'ala itu ba'id dari kita, jauh dari kita? Sebagian orang mengatakan Allah ba'idun ba'id wa qaribun qarib. Allah itu jauh tapi juga dekat. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Penjelasannya bagaimana? Ketika kita mengatakan Allah ba'id, kita bayangkan dengan kata ba'id itu apa? Kita bayangkan tentang dekat itu apa? Misalnya saya ini dekat karena aku melihat sesuatu. Pesantren ini dekat, sangat dekat. Karena apa? Kita lihat dari jarak jauh sudah kelihatan. Namanya dekat. Sebentar lagi sudah sampai ke pesantren, jadi dekat. Nah, lebih cenderung kata dekat maupun jauh itu hal-hal yang bersifat kalau disebut jauh dikarenakan kita tidak melihatnya. Paham itu? Misalnya ini HP. Saya melihatnya karena dekat di mata saya. Tapi kalau HP ini jauh, saya tidak melihatnya. Paham itu? Ukuran jauh dan dekat itu apa? Karena aku tidak melihatnya. Aku tidak bisa melihatnya. Ketika seseorang tidak melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang mengatakan jauh. Dan bukti manusia hampir cenderung merasakan bahwa Allah jauh dari dirinya, terbukti adalah ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seakan-akan lupa kalau Allah bersamanya.
Mereka yang korupsi, mereka sudah tahu dan kemudian tidak tertangkap. Mereka berbuat jahat dan tidak tertangkap. Dia merasa jauh dan tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ba'ud. Makanya disebut wal alladzi ba'uda fala yura. Kau sebut jauh dikarenakan engkau tidak bisa melihatnya. Engkau tidak bisa meliputi zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Otak manusia ini tidak akan pernah mampu untuk memahami zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatta para nabi sekalipun. Ingat itu. Tidak ada yang mampu. Makanya disebut ba'id. Engkau tidak bisa seakan-akan begini. Allah itu jauh dan tanda-tandanya Allah itu jauh dari kita dari mana? Yaitu bahwa kita ini tidak mampu melihat dan tidak mampu menyaksikan yang zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukti kalau Allah jauh itu apa? Karena kita tidak bisa melihat dengan mata kita. Kita tidak bisa menyaksikan dengan mata kita. La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Mata, seluruh mata tidak akan pernah mampu melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Allah ta'ala melihat semua mata. Makna idrak itu memiliki dua makna. Kata idrak bisa dilihat al-basar, yakni melihat. Kata idrak artinya juga bisa yang dimaknai dengan pemahaman, pengertian tentang akal. Akal ini pertama ya, mata tidak akan bisa melihat. Ya, mata tidak akan bisa melihat. Kenapa? Nanti kita akan jelaskan. Mata tidak akan bisa melihat karena segala sesuatu yang dilihat itu pasti terbatas. Yang kedua, idrak, akal pun manusia tidak akan pernah mampu untuk membatasi, membayangkan atau menggambarkan al-dzatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ingat ya. Jadi ba'uda fala yura. Kenapa tidak bisa dilihat? Ada beberapa pandangan. Sebagian orang bertanya, bisa enggak Allah ta'ala itu dilihat? Sebagian umat Islam mengatakan bisa. Allah ta'ala itu bisa dilihat. Bagaimana? Pokoknya bisa dilihat. Bentuknya seperti apa? Tidak tahu. Yang penting Allah bisa dilihat. Pertanyaan, di dalam mazhab Ahlul Bait, menurut pandangan-pandangan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam, dan juga pandangan secara rasional, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah bisa dilihat, mulai dunia maupun sampai akhirat, bahkan para nabi sekalipun. Kalaupun ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa besok di akhirat manusia mukmin bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan matanya, ayat ini harus ditakwil dengan makna yang lain. Allah tidak bisa dilihat, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi maupun non-nabi, Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata. Nah, ini satu. Allah Ta'ala tidak bisa dilihat oleh mata. Pertama, kenapa alasannya? Penglihatan mata ini adalah sesuatu yang terbatas. Bahkan yang di belakang kita saja tidak kita tahu. Yang ada adalah di depan kita. Namanya ainun, basirun. Mata, ainun atau penglihatan ini. Yang kita lihat adalah apa yang ada di depan kita, dan di belakang kita tidak bisa dilihat. Kita tidak bisa melihat. Ketika sesuatu itu bisa kita lihat, berarti dia harus berbentuk benda. Kalau tidak berbentuk benda, maka mata kita tidak akan pernah bisa melihat. Sesuatu yang tidak pernah berbentuk benda, mata kita tidak akan mampu menangkap cahaya tersebut. Kalau begitu Allah bisa dilihat, berarti Allah berbentuk benda. Satu, mustahil Allah berbentuk benda. Yang kedua, kita bisa melihat dengan mata ini karena sesuatu tersebut berada di satu tempat. Al-absar wa huwa yudrikul absar. Yang ketiga, yang keempat, itu kan ada riwayat kalau Rasulullah Isra Mi'raj kemudian ketemu Allah Ta'ala, melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benarkah Rasulullah melihat Allah? Benarkah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dalam Isra Mi'rajnya itu?
Coba kita lihat misalnya di surat An-Najm. Kita baca surat An-Najm itu, Allah menceritakan tentang Nabi Muhammad, kadzabal fuadu ma ra'a. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hatinya dia tidak bisa dibohongkan dengan apa yang dia lihat. Yakni Allah, Rasulullah melihat sesuatu dan hatinya tidak bisa mengingkari itu. Apa yang dilihat? Tuhankah dia yang dilihat? Allah Ta'ala kah dia yang dilihat? Kemudian afatumarunahu ala ma yura. Apakah engkau meragukan, kira-kira begitu, apa yang dia saksikan? Tidak diragukan. Oh, memang Nabi Muhammad melihat yang sesungguhnya, sesuatu yang sesungguhnya. Apa itu? Laqad ra'a min ayatihil kubra, atau min ayati rabbihil kubra. Laqad ra'a min ayati rabbihi al-kubra. Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilihat di zaman itu ketika Isra Mi'raj adalah dari tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar, bukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat itu. Jadi pandangan bahwa Allah itu bisa dilihat, Nabi Muhammad melihat Allah Ta'ala kemudian seperti apa, itu tidak mungkin. Karena memang secara aklian, kedua sesuatu yang dilihat itu berarti mukhalafatun, sama dengan makhluknya. Padahal dalam sifat 20 kan disebutkan kan mukhalafatun lil hawadits. Allah Ta'ala itu berbeda sifatnya semua sama makhluknya. Ketika kau sebut bahwa Allah Ta'ala bisa dilihat, berarti sama dengan karakter-karakter materi. Yang berbentuk materi itu sendiri adalah, sifat materi itu adalah ciptaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh. Itu tadi. Kemudian bagaimana dengan ayat? Ayat yang menceritakan tentang Allah besok itu bisa dilihat. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Besok di dalam Al-Quran itu, di dalam Al-Quran disebutkan besok manusia akan ada wajah-wajah di hari kiamat itu dengan gembira melihat kepada siapa? Ila rabbiha nadhirah. Wajah ini berseri-seri bersenang karena melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat wajahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa maksudnya? Apakah memang besok di akhirat Allah menjelma jadi manusia? Apakah besok di akhirat Allah Ta'ala bisa dilihat seperti kemudian manusia melihat Allah Ta'ala kayak matahari? Enggak. Ini ayat harus ditakwil. Apa takwil? Takwil dari Al-Imam Ridha alaihi salatu wassalam. Dari Imam Ridha alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan tentang ayat wujuhun yauma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Kata Imam Ridha alaihi salatu wassalam, yakni musyrikatun tantadhiru thawab rabbiha. Di hari itu seluruh wajah orang mukmin berseri-seri. Apa? Karena sebentar lagi dia akan menyaksikan, menanti dan menyaksikan pahala dari semua yang balasan dari Tuhannya. Di situ mereka senang karena akan menyaksikan apa yang disaksikan? Pahala dari Tuhannya. Di dalam riwayat yang lainnya disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan melihat wajah Allah di situ adalah yantadhiruna aw yanduruna ila rahmatillahi wa ni'matihi. Jadi mereka besok di akhirat bersenang-senang wajahnya karena melihat nikmat dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada mereka. Jadi bukan Allah yang dilihat. Di dunia tidak bisa dilihat, di akhirat juga tidak bisa dilihat. Lalu bagaimana? Ada hadis yang mengatakan bahwa di dalam, kalau tidak salah itu ada sebuah kitab menjelaskan, kalau tidak salah di Imam Ahmad bin Hambal kalau tidak salah, atau saya lupa. Kalau tanya, kalau Allah Ta'ala itu setiap malam Jumat turun dari langit ke bumi. Kalau ini hadis benar, ya, maka hadis ini harus ditakwil maknanya. Tapi ada yang mengatakan enggak. Dia pakai kuda, pakai turbus, pakai sepatu emas dan lain sebagainya. Wallahu alam. Hadisnya ini sahih atau ghairu sahih. Tapi kalau ini hadis sahih misalnya, maka berarti hadis itu harus ditakwil.
Nah, jadi ini yang perlu dipahami. Ini pandangan madhab Ahlul Bait dan para imam al-ma'sumin alaihi salatu wassalam. Al-Imam Ali bin Abi Thalib, ini menarik saudara sekalian. Imam Ali bin Abi Thalib, sebentar lagi, Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam pernah ditanya oleh seseorang bernama Dhi'lab al-Yamani. Dia bilang, hal ra'aita rabbaka ya Amiral Mu'minin? Wahai Amiral Mu'minin, kamu bisa melihat Tuhanmu? Apakah kamu melihat Tuhanmu? Ra'ait. Dia menggunakan kalimat ra'ait. Ra'a yara, yakni melihat. Hal ra'aita rabbaka, kau bisa melihat Tuhanmu? Wahai Amiral Mu'minin? Imam Ali alaihi salatu wassalam menjawab, afa'abudu ma la ara? Mungkinkah aku menyembah sesuatu yang tidak aku lihat? Mana mungkin orang menyembah Allah Ta'ala karena dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin seseorang menyembah sesuatu yang sesuatu itu tidak dilihatnya. Kata Imam Ali, mungkinkah aku menyembah sesuatu yang tidak aku lihat? Orang itu bertanya, wa kaifa tarah? Lalu bagaimana engkau melihat Allah Ta'ala, wahai Imam? Wa kaifa tarah? Bagaimana engkau melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam menjawab, la tarahul uyuni bimusyahadatil ayan. Mata tidak bisa dilihat oleh mata dengan penglihatan mata telanjang kayak gini. Mata itu tidak mungkin. Itu kata Imam Ali bin Abi Thalib. La tarahul uyun. Mata-mata ini tidak akan bisa melihatnya dengan pandangan telanjang mata ini. Walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman. Allah Ta'ala itu bisa diketahui, bisa dilihat, bisa dirasakan dengan apa? Dengan al-qulub, dengan mata hati yang melalui hakikat iman yang dirasakan oleh orang yang beriman. Jadi orang melihat Allah Ta'ala bukan dengan matanya, tapi bihaqikatil iman, dengan basirahnya. Apanya? Allahnya. Bukan berarti dia memahami tentang kebesaran dan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakin tudrikuhul qulubu bihaqaiqil iman. Qaribun minal asya. Allah itu dekat dari segala sesuatu. Ghairu mulamisin. Allah dekat dengan sesuatu, tapi Allah tidak berarti bersentuhan dengan sesuatu tersebut. Kemudian ba'idun minha ghairu mutabayinin. Allah jauh dari sesuatu itu, tapi tidak berarti berpisah dari sesuatu. Menarik ya kalimat ini. Dekat tapi tidak bersentuhan. Jauh tapi tidak berpisah. Imam Ali dalam khutbahnya yang lainnya, beliau mengatakan apa? Allah Kharijun falaysa fil, apa itu, saya lupa, wallahu alam, ahsan, ditinggalkan. Tapi maknanya hampir sama semacam itu. Yaitu digambarkan bahwa Allah Ta'ala dekat tapi tidak bersentuhan dengan makhluk. Karena memang tidak mungkin bersentuhan. Kemudian jauh tapi tidak berarti berpisah dengan manusia. Ini ungkapan Imam Ali bin Abi Thalib. Ba'idun minha ghairu mutabayinin. Kemudian mutakallimun la birawiyatin. Dia bilang Allah Ta'ala itu berbicara, tapi berbicara Allah Ta'ala tidak pakai mikir dulu, pakai pikiran, rencana seperti apa, tidak ada. Beda dengan manusia. Ketika mau berbicara bagaimana? Berpikir apa yang harus saya ucapkan, benar ataukah tidak. Itu bila la birawiyatin. Muridun la bihimmatin. Allah menghendaki sesuatu, tapi bukan berarti punya himmah, keinginan yang seperti manusia. Kemudian sani'un la bijarihatin. Allah mencipta tapi tidak dengan tangan, tidak dengan tubuh dan anggota tubuh. Manusia mencipta sesuatu pakai tangan tidak? Pakai tangan, pakai alat. Alatnya ima tangan, ima kaki, itu macam-macam. Artinya ada anggota tubuh yang dijadikan sebagai alat untuk mencipta sesuatu. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah demikian. Disebutkan sani'un la bijarihatin wa qurba fasyahidan najwa. Allah dekat, ini kelanjutannya. Tadi sebut ba'idun
la fala yura, kemudian wa qaruba fa syaidan najwa, dekat Allah taala akan tetap sampai orang yang berbisik di tengah malam bermunajat itu loh didengar oleh Allah taala. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Ala kulli hal kedekatan. Saudara sekalian, ini waktunya sudah habis dan ini mestinya masih hanya hal yang belum kita sampaikan. Akan tetapi saya ingin menegaskan menutup terakhir. Ada makna al-qurbu wal bu'du, itu ada dua makna. Qurbuz zamani, qurbul makani, dan qurbul maknawi. Kedekatan itu ada dibagi dua atau tiga kalau kita sebut. Qurbul makani itu apa? Artinya tempatku dan tempatnya ini berdekatan. Aku duduk, fulan dekat dengan aku karena dudukku baik dia berdekatan. Disebut qurbul makani, tempatnya dekat. Dan ini tidak berlaku dengan Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah tidak bertempat. Kemudian qurbuz zamani. Qurbuz zamani itu artinya apa? Saya dilahirkan tahun 65, kamu dilahirkan tahun berapa? 65, berarti podo tahun, dekat. Saya dilahirkan 67, oh berarti dekat sekali. Antara aku dan kamu sangat dekat. Kapan? Waktu kelahirannya. Terus yang satu saya 65, yang ini 80, oh jauh. Ini namanya qurbuz zamani wal bu'duz zamani. Qurbul makani wa qurbul tadi ya dua. Jadi ada qurbuz zamani, ada qurbul makani. Ada bu'duz zamani, ada bu'dul makani. Ingat itu ya. Yang ini tidak berlaku bagi Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah al-bu'dul ma'nawi wal qurbul ma'nawi. Seperti saya dan anak saya, dimanapun saya dengan anak saya dan istri saya adalah dekat. Sekalipun dia tidak berada di depanku, kapanpun, paham itu? Dia di rumah, saya di luar negeri, saya di mana, tetap berada di dalam hatiku. Kedekatan ini namanya qurbul ma'nawi. Saya misalnya punya orang, saya benci sama dia, bahkan sampai dia sakit pun aku tidak dengar. Kenapa? Karena hubunganku sama dia sangat jauh. Jauhnya apa? Padahal dia keluarga. Rumahku tetangga, dekat. Rumahku berdekatan. Tapi aku tidak peduli sama dia. Ini namanya al-bu'dul maknawi. Rak kroso nek dulure loro, ndak kroso nek dulure penderitaan. Ini menurut saya insya Allah secara global bisa dimaknai ya itu ya. Nah ini yang dimaksudkan dekat Allahnya Ta'ala baik kita, dan kita dekat sama Allah karena qurbul maknawi warruhi. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Salli ala Muhammad wa ali Muhammad.